Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Kita baca muqaddimah dunia lah, muqaddimah Habib Usman Batawi ini. Berkata Habib Usman Batawi, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan puji-pujian yang menghimpun akan segala nikmatnya, lagi menarik akan segala kelebihan pemberiannya, dan salawat rahmat yang sempurna beserta selamat sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi ujar Sidin, nikmat yang paling ganal yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Apabila ada di diri seseorang dua macam nikmat ini, orang itu sudah mendapatkan anugerah yang paling ganal dari Allah. Nah, padahal kita ada kedua tuh, ada meminta, Allah memberi. Berarti Allah itu sayang lawan kita. Cukup tanda dari nikmat yang dua macam ini ada di diri kita, cukup kita berisi sangka baik lawan Allah bahwa Allah itu sayang lawan kita. Cukup itu aja sudah luar biasa sangka baik kita kepada Allah. Nah, tetapi ujar Imam Habib Usman Batawi ini, nikmat Islam dan nikmat iman itu harus dipelajari, harus dijaga. Karena pemberian Allah itu, Islam dan iman ini bisa rusak namun tidak dijaga. Jadi dijaga, dipelajari dengan cara menuntut ilmu-ilmu tentang Islam dan menuntut tentang ilmu-ilmu tentang iman. Nah, karena bila sudah belajar tentang Islam, belajar tentang iman, ada buahnya. Nah, bila buahnya ada, maka orang itu berhak mendapatkan surga Allah, kekal di dalamnya, terhindar dari api neraka jasidin. Tapi bila belum berbuah, tapi sudah ada iman lawan Islam di dirinya, tapi belum berbuah, ada kemungkinan masuk neraka, tapi kada kekal. Nah, maka itu apa itu buah Islam dan iman yang ada di diri seseorang, ujar Habib Usman, yaitu mengerjakan taat pada Allah Ta'ala, dengan membuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi taatnya seorang hamba itu buah dari dua macam tadi. Ada Islam di diri orang itu, ada iman di diri orang tersebut. Maka taat itu menampakkan dua macam itu sebenarnya. Kalau kita tuh taat, berarti ada dua di diri kita, yaitu Islam dan iman. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf itu akil balik, orangnya bakal. Arti bakal ini kada gigilaan, normal, akalnya standar. Ini berapa aja menjulungi duit 5.000 aja nya. Amun kita julungi 5.000 berapa nih? 1.000 aja. Nah, kada bakal ngarannya tuh, padahal orangnya Tuhan sudah. Berarti gigilaan. Satu. Yang kedua balik ini sampai umur 15 tahun. Apabila belum keluar air mani bagi laki-laki, belum pernah haid bagi perempuan sampai 15 tahun, maka orang tersebut sudah balik ngarannya. Tapi ada juga umur 9 tahun keluar haid, balik sudah tuh. Atau laki-laki keluar spermi sekali bangun guring basah selawar. Nah, berarti walaupun umurnya 10 tahun sudah balik. Nah, orang yang sudah akil balik ini disebut mukallaf. Maksud mukallaf dibebani oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu yang fardu ain. Dibebani orang tersebut. Nah, lalu menuntut ilmu tentang apa? Tentang dua macam, tentang Islam dan tentang iman. Dua macam itu yang dimukallaf, yang dibebani. Nah, maka ujar Habib Usman, merasa penting membuat kitab ini. Maka Sidin membuat dalam kitab ini tentang rukun Islam dan penjelasannya secara terperinci, dan tentang rukun iman. Nah, lalu di bawah itu ada bulat itu, nah, rukun Islam 5, hafal pian lah
Nah, yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat. Dari rukun Islam yang pertama ini timbullah mata pelajaran tauhid atau usuluddin atau pokok-pokok agama. Jadi kada sumbarang tauhid itu asalnya sumbernya dari rukun Islam yang pertama. Seandainya kada ada rukun Islam yang pertama, kada ada tauhid. Nah, oleh para ulama dipermudah, dibuatlah mata pelajaran sifat 20. Jadi tauhid ahlu sunnah wal jamaah sifat 20. Kalau tauhidnya bukan sifat 20, khawatir ulun bukan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu ada rukun Islam yang kedua sampai kelima, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memberi zakat, bayar zakat, pergi haji. Keempat macam itu pembahasannya fikih. Karena ada rukun Islam yang kedua sampai kelima, timbullah pelajaran fikih. Nah, maka arti rukun pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ketika seseorang masuk Islam, dia melaksanakan yang 5 itu. Itu yang disebut rukun. Pekerjaan yang dilaksanakan di dalam Islam. Nah, maka harus paham ilmunya, mengerti ilmu tentang rukun Islam yang pertama sifat 20 dipelajari. Ilmu tentang rukun Islam kedua sampai kelima fikih. Nah, itu. Nah, adapun dalilnya ujar sidin bahwa wajib segala ilmu yang tersebut itu dipelajari, hadis Nabi. Per orang, per bagi peler wajib mempelajarinya. Apa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, faridatun, wajib ain, per bagi peler, perorangan, gantung-gantung palir hari-hari yang berterakhir dulu begitu nah. Ada menuntut ilmu memberi sopan. Ini faridatun, wajib ala kulli muslimin, setiap orang yang berakal, balik Islam orangnya. Menuntut ilmu apa? Tentang yang 5 macam itu. Tauhid, yaitu rukun Islam pertama. Fikih, rukun Islam yang kedua sampai rukun Islam yang kelima. Nah, lalu ini ulun ringkas aja. Ulun ringkas supaya lakas kita hari ini ke sifat wujud, supaya lakas. Nah, halaman berikutnya. Kitabnya sudah hari kala. Dalil yang pertama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin jasidin. Dalil yang kedua, nah sidin ulah dalil ucapan guru sidin yaitu Habib Tahir bin Husin. Apa ucapan guru sidin? Fa'alamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dhalika haqiqatu ma'na syahadah. Nah, orang bahari maulah dalil itu bukan hanya Quran dan hadis, ucapan guru pun dijadikan dalil. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4, ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada ijma, ada qiyas. Ijma dan qiyas itu bagian dari kesepakatan para ulama. Nah, sidin Habib Tahir bin Husin ini paguruan, guru oleh Habib Usman Batawi, mamadahi apa dicatat pepadahan sidin itu. Ujar sidin, ketahui oleh kamu bahwa pondasi agama yaitu mengetahui Allah yang disembah. Itu pondasinya, mengenal Allah yang disembah sebelum mengerjakan ibadah kepada Allah. Nah, ya, kalau sebelum mengerjakan ibadah kepada Allah yaitu mengenal Allah Tuhan yang disembah. 1. Nah, itu maksudnya. Maksud dalil sidin itu nah, buat benar. Alasan itulah sidin maulah mengarang kitab ini, yaitu kitab sifat 20 karangan Habib Usman Batawi. Nah, lalu sampai kita kepada mempelajari tauhid ini nah, sampai kepada ma'rifat. Ma'rifat, maksud ma'rifat di sini sidin jelaskan juga, yaitu i'tikad yang jazam. 1. Lagi muwafaqat pada hak. 2. Dengan berdalil. 3. Nah, bila ada 3 macam itu di diri orang itu, maka orang itu disebut ma'rifat nadanya. Disebut ma'rifat. Nah, pertama i'tikad yang jazim, yang jazam, yang kuat.
Maksud kuat ini sidin itu seandainya seluruh dunia tuh memusuhi karena etikat sidin kada bergeming kuat naranya kokoh. Ujar sidin A tuh bang, biar seluruh dunia mengembargo tetap sidin A, memboikot tetap sidin A, atau jasa benarnya kuat tuh. Nah tapi di samping kuat ada lagi dua macam syaratnya, maka disebut ma'rifat. Yang sidin yakini itu muwafaqat pada hak, yang kita yakini itu berkesesuaian dengan yang empat. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Itu maksud hak di situ. Bila keluar dari yang empat itu batil narannya. Nah, empat macam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ini, dari sinilah timbul madzhabul arba'ah di bidang fikih. Dari sinilah timbul aliran-aliran seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dalam bidang tauhid. Dari empat macam ini, seperti Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas. Dari empat inilah timbul mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki di bidang fikih. Mengambilnya dari empat macam ini, ada keluar dari empat macam ini. Kayak itu juga tauhid sama. Nah, maka bila keluar dari yang empat macam ini, kada muwafaqat pada hak naranya. Contoh yang kada muwafaqat dengan hak, orang itu berisi keyakinan yang kokoh, kuat benar, tapi keyakinannya itu kada muwafaqat, kada berkesesuaian dengan kebenaran, ya timbul yang membunuh diri itu. Yakin niat wani mati, tapi keyakinannya itu kada sesuai dengan yang empat ini, nah kada sesuai. Kenapa bukti kada sesuai? Pemahamannya kada basanad. Makanya hati-hati pian bila pemahaman kada basanad. Bila pemahaman kita langsung beluncat kepada Al-Quran, kada meliwati guru, bisa salah paham. Langsung beluncat ke hadis, kada meliwati guru, bisa salah paham. Barakat meliwati guru, disitulah ada proses ijma dan qiyas. Di situ ada proses ijma dan qiyas. Nah ini nih, gara-gara berisi Quran terjemahan memaham seorang, paham maka hafal Quran pulang, lalu jadi guru, tinggal dipanjangi janggut dam sedikit, ditandai di dahi, menghilang, disang, ditawing. Nah itu tuh pemahamannya itu kada muwafaqat pada hak, keluar dari madzhabul arba'ah, keluar dari Asy'ariyah, Maturidiyah tauhidnya, keluar langsung kepada Al-Quran aja, ada basanad putus. Nah makanya kita hati-hati ilmu yang kada basanad, hati-hati dengan amaliyah yang kada basanad. Ini bahaya tuh, ada pembunuh diri itu gara-gara ilmunya kada basanad. Nah itu satu lah. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, ilmu kita basanad sampai kepada fikihnya Imam Syafi'i atau madzhabul arba'ah, tauhidnya sampai kepada Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Nah, tauhidnya sampai kepada Al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Ulama-ulama yang sambati itu, mereka itu mengambil kepada empat pokok rujukan. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Nah itu tuh, ini yang disebut muwafaqat pada hak. Dengan berdalil, dalilnya ada. Jadi jasidin kena tiap satu-satu tuh ada dalilnya. Nah jelas sudahlah. Lalu berikutnya misalnya kada berdalil ini kuat, tapi yang dikayakininya ini gurunya ini muwafaqat pada hak, ya kada tahu di dalil. Nah ini masih dibenarkan dalilnya guru kutubang sudah, atau masih dibenarkan itu, masih dibenarkan. Tapi orang kayak ini kada kau majar, kada kau kisah berpandir-pandir juga kada usah, seorang aja jalani orang kayak ini. Nah lalu berikutnya ujar Habib Utsman Batawi, sebelum kita memasuki kepada sifat wujud yang wajib kita pahami, yaitu ada hukum akal dan ada hukum syariat, hukum syara'. Nah kenapa kita harus paham ini? Karena ada yang serupa kalimat berbeda makna, serupa kalimat berbeda makna. Hukum akal, putusan akal itu ada tiga, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Nah wajib
serupa dengan hukum syariat. Hukum syariat ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah atau jaiz. Nah, di sini ada 2 yang serupa. Wajib di dalam hukum akal, ada juga wajib di dalam hukum syariat. Harus dibedakan insiden itu sebelum masuk kepada sifat 20. Misalnya, contohnya, Allah Ta'ala wajib bersifat 20. Nah, wajib bersifat 20. Wajib itu apa maksudnya? Nah, belain dengan kita wajib sembahyang 5 waktu. Jadi apabila hukum akal atau putusan akal itu tertuju kepada Allah, kalau hukum syariat tertuju kepada makhluknya, kepada kita. Jadi bila wajib pada Allah bersifat wujud, misal, maksudnya bukan wajib pada syariat, tapi wajib pada akal. Atau misalnya wajib manusia yang sudah akil balik mengerjakan salat 5 waktu. Nah, bukan wajib pada akal, itu wajib secara syariat. Maka wajib secara syariat di sini dipadahkan secara lengkap. Mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Itu wajib pada syariat. Tapi kalau wajib pada Allah Ta'ala, Bang? Nah, wajib pada Allah Ta'ala itu maksudnya sesuatu yang akal kada menerima. Bila sesuatu itu kadada pada Allah Ta'ala, akal kita nih yang sehat, yang normal, kada menerima kalau sesuatu itu kadada dikaya Allah Ta'ala. Itu wajib pada Allah Ta'ala maksudnya. Misalnya Allah bersifat wujud, Allah wajib bersifat wujud, maksudnya Allah wajib bersifat kokal, maksudnya akal ulun yang normal nih kada menerima kalau Allah itu kada bersifat kekal. Itu maksud wajib. Tapi kalau wajib kita yang akil balik mengerjakan 5 waktu, nah berbeda lagi. Bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu paham dia sudahlah. Ada juga kena jaiz. Jadi mustahil pada Allah aja maksudnya. Maksud mustahil pada Allah yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Mustahil ada di diri Allah Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Lemah itu mustahil ada pada Allah Ta'ala. Nah, satu lagi jaiz. Jadi hukum akal itu ada 3. Ada wajib pada akal, ada mustahil pada akal, ada jaiz pada akal. Nah, jaiz ini kalau dibahasakan ke bahasa fikih ya mubah. Mubah. Nah, mubah dalam ilmu fikih seperti makan, minum, berpakaian itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Itu mubah dalam ilmu fikih, tertuju pada kita. Tapi kalau jaiz atau mubah bagi Allah berbeda. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kalau kepada Allah Ta'ala jaiz itu Allah boleh mengerjakan sesuatu, boleh juga Allah tidak mengerjakan sesuatu itu. Allah boleh menciptakan sesuatu, boleh juga Allah tidak menciptakan sesuatu itu. Nah, itu jaiz sebenarnya. Misalnya pian berusaha tumbang tumbalik, wajiblah bagi Allah menyugihkan pian, ada wajib. Jaiz bagi Allah. Terus ada aku yang balikan aku sediakan, nah kada jaiz bagi Allah sebenarnya. Nah, lalu berikutnya batuk tapi kada kau minum nek. Berat kudaan kita nih. Nah, jelas sudah nih itulah halaman 5 tuh. Nah, bermula wajib. Nah, di sini dijelaskan sidin bahwa jasidin walaupun para ulama itu memadahkan sifat 20 yang wajib bagi Allah, seolah-olah Allah tuh hanya bersifat 20. Jangan sampai nang itu berpikir jasidin. Jangan sampai nang kayak itu kita berpikir. Maksudnya ini para ulama berijtihad, memikirkan, mencari jalan yang mudah supaya kita tuh ma'rifat kepada Allah. Maka dipilihkan sifat-sifat Allah yang mewakili seluruh sifat Allah. Maka ditulislah 20. Nah, sedangkan sifat Allah itu banyak. Ada 20 aja, Bang. Ada kehitungan. Ada sanggup kita makhluk ini menghitung sifat Allah. Karena kada sanggup, maka oleh para ulama dibuatlah dalam satu kalimat secara global.
maka Allah itu muttasifun bikulli kamal. Jasidin. Jadi karena Allah Ta'ala bersifat yang banyak benar ada kehitungan, maka diulah jadi satu kata aja global, garis besarnya muttasifun bikulli kamal. Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi sifat kesempurnaan siapa ampunnya? Allah Ta'ala. Selesai. Itu secara ijmali, secara global. Allah bersifat kesempurnaan. Kesempurnaan milik Allah. Selesai. Satu sudah. Imbah nintu pulang kalimat yang kedua kesimpulannya. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah Ta'ala itu maha suci dari kekurangan. Ini kita hendak mengetahui Allah secara garis besar. Pertama, Allah Ta'ala itu memiliki sifat kesempurnaan. Satu. Yang kedua, Allah itu maha suci, artinya kada paparapak berisi sifat kekurangan. Dua. Yang ketiga, apapun yang terlintas tagaritik di hati makhluk bahwa Allah itu nang kaini, maka Allah kada kaini. Apa yang terlintas di hati makhluk bahwa Allah itu kayak itu, maka Allah ada kayak itu. Nah, itu maksudnya. Nah, cukup dengan 3 kalimat tadi, muttasifun bikulli kamal, embah nintu pulang munazzahun an kulli naqsin, wa munazzahun wa ma khatara bil bal. Nah, 3 macam itu cukup sudah sebenarnya. Secara garis besar, Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan, mustahil berisi sifat kekurangan. Imbang itu pulang yang terlintas di hati makhluk lain Allah Ta'ala. Nanti secara global narangnya. Yang kita mengikuti yang Allah Ta'ala bersifat kebanyakan itu lah diikuti dengan satu baris kalimat tadi. Nah, selesai sudah. Nah, lalu ujar Habib Usman di sini ditulis oleh kesepakatan para ulama hasil ijtihad ada 20 sifat. Pertama, wujud. Wujud yang pertama. Apa berarti pian nih? Cuma anak kita yang lahir mulai tahun 2000-an, tahun 2005-an, tahun 2010-an, apa ini bisa kada tahu pian? Yang wujud kita maka bisa kada tahu. Berusaha benar kita kuitan maulah dicangkal siang malam baulah anak. Nah, tapi kada pernah anak kita mendengar wujud kidam baka ini berusaha benar, padahal ini kewajiban nih. Kewajiban. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah Ta'ala sagan anak bini kita di rumah pulang kita memadahi. Pertama, wujud artinya ada. Wujud itu artinya ada, maka mustahil tiada. Maksud mustahil di sini pada akal. Akal kada menerima kalau Allah Ta'ala itu kada ada. Nah, mustahil itu. Akal kita yang normal kada menerima kalau Allah Ta'ala itu kada ada. Dalilnya, nah berdalil nih firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu dalilnya. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Ini dalilnya dalam Quran. Apabila ada langit, ada bumi, berarti ada yang maulah. Maka akal kita ada masuk kalau ada memadahkan Allah itu kada ada. Ada menyambung akal kita yang normal. Allah itu kada ada. Maka langit ada, maka bumi ada. 7 lapis pulang langit. Nah, berarti ada Allah yang maulah. Itu maksudnya yang Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi itu. Nah, di sini ujar Habib Usman Batawi, alam semesta, langit, bumi dan diantara keduanya diulah, dijadikan dalil bagi adanya Allah. Ya kalau kita bagi misalnya dijadikan dalil bagi adanya Allah. Nah, maka yang dibahas ini jangan Allahnya. Ini orang yang bisa gilaan ini yang dipikirkan Allahnya. Ada boleh kita memikirkan Allah. Yang dipikirkan ulahan Allah. Itu yang dipikirkan. Salah pian menikung Allah dipikirkan ada sawat 4 seminggu yang kurihing seorangan. Kurihing seorangan apa pulang ini aja memperbanyak kasus. Nah, itu bang tadi teh salah memikirkan. Yang dipikirkan Allahnya. Allah tuh bahidung kah? Bahidung sekoleh aja.
membah hidung babululah hidungnya aja, panjang kisah ya kalau kada disuruh kita memikirkan Allah, tafakur, bukan Allah yang tafakuri, ciptaan Allah yang ditafakuri. Nah lalu ciptaan Allah yaitu alam ini yang harus kita mengerti. Alam ini masih Allah, apapun selain dari Allah Ta'ala disebut alam, lain dari Allah Ta'ala disebut alam. Pikirkan dulu apa-apa. Kalau kita menyembati ada kawa mulai ujung rambut kita masing-masing aja sampai 3 sampai ke ujung betis bisa ada yang kada tersambat, apalagi yang keluar lagi sampai ke luar negeri sana, sampai ke alam semesta. Nah ada bisa kita menyembati, maka disimpulkan masih Allah, selain dari Allah Ta'ala disebut alam. Nah alam ini yang kita pikirkan. Kenapa kita memikirkan alam? Karena alam ini dijadikan dalil adanya Allah. Dalil ini yang dipikirkan. Kayak apa cara memikirkannya? Nah, alam ada 2 pembagian. Lah, pertama ada zatnya alam, bukuannya alam, bendanya. Ya kayak ibarat tangan ulun ini alam nih. Karena ini lain Allah Ta'ala, alam. Nah tangan ini ada 2. Ini kan alam dihalusi jadi tangan aja dulu supaya mudah memaham. Tangan ini ada dua bagian. Pertama zatnya tangan, yang kedua sifatnya tangan. Maka alam itu ada zatnya, ada sifatnya, maka disebut alam. Kadada sifat haja, kadada zat mustahil. Atau zat haja ada, kadada sifat ada kawa juga. Maka alam yang Allah ulah dan Allah jadikan dalil bagi adanya sidin 2 bagian. Pertama ada zatnya, yang kedua ada sifatnya. Nah lalu kita disuruh bertafakur meliwat mata memandang dulu. Alam ini dipandang, dilihati. Oh tangan, contoh alam, dilihati. Setelah melihati, tanganku nampak secara fakta, kada bisa dikulim-kulim makan, kada bisa disembunyikan. Di tangan ini berubah-ubah, perubahan itu nampak di tangan. Apa perubahan yang nampak di tangan? 2, baik perubahan di zatnya tangan maupun perubahan di sifatnya tangan. Nah pikirkan berjalannya otak kita memikirnya ya kan. Perubahan yang paling nampak di sifat tangan dulu, sifatnya alam nih. Apa? Bergerak dan berdiam. Lihat tangan kita nih. Kawalah berdiam berlewasan. Anda ada bergerak tapi yang pada kali disuruh tentang bergerak ya tangan. Apalagi tukang gitar begini Nah, kayaknya bilang maulah berdiam berlewasan. Ada peluang bergerak. Nah, gerak dan diam sifat namanya. Kelihatan oleh orang yang melihat. Ya kalau melihatnya kelihatan. Imbah itu pulang zatnya tangan berubah-ubah. Tangan ulun ini yang tahu lah 20 tahun yang lalu pada kayak ini bang. Ya kalau mungil mungil bener. Wah ini ganal. Nah perubahan darahnya berubah, kelihatan berubah. Ya kalau nah maka dalil kaidah apabila yang berubah disebut baharu. Apapun itu bila inya berubah baharu. Baharu itu bahasa orang bahari. Bahasa kita wah ini hanyar. Bahasa Banjar masih ya kalau baru diulah, baru dibikin ya baharu. Hanyar diulah aja kita. Jadi tangan kita ini berubah-ubah baik pada sifat maupun pada zatnya. Nah perubahan itu nampak. Setiap yang berubah-ubah menjadikan hati kita sebuah keputusan bahwa yang berubah-ubah ini gerak kepada diam kepada gerak yang ada di tangan, dan tangannya ini pun berubah-ubah menandakan bahwa tangan diputuskan oleh hati baharu. Nah tangan nih kita pikirkan, oh berarti tangan ini baharu. Maksud baharu apa? Hanyar diulah ya kada. Batu tangan bergerak gerak ini hanyar diulah juga. Tangan berdiam, diam ini hanyar diulah juga.
Siapa yang memutuskan hanyar diulah? Kita. Nah, pada dalilnya berubah-ubah. Berubah-ubah kelihatanlah, nampak benar. Karena nampak kelihatan, maka kita memutuskan hanyar diulah di kita. Nah, tangan gue kasih di hanyar diulah nih. Ya ada. Asalnya ada ke sini, tangan asalnya di sini aja nih. Lihat dulu nah. Nah, hanyar nih. Ini maksud baharu. Hanyar diulah. Asalnya tadi kayak ini, tangan ulun. Juluk. Nah, mengawai. Nih, mengawai ini hanyar diulah nih. Garak ini hanyar diulah. Nah, maka kawai ini hanyar diulah, baharu namanya. Maka seluruh alam, seluruhnya ini kelihatan berubah-ubah. Karena seluruh alam ini kelihatan berubah-ubah, disebutlah alam ini baharu. Nah, paham kemudian ke situ dulu. Baharu, hanyar diulah, makanya berubah-ubah. Nah, ini yang kita pikirkan nih, jangan mikir Allah Ta'ala gigilan kan. Kita sebelum dikatik kipas angin berdiamnya, mbah dikatik berputar kipas angin hanyar. Berarti karena ada perubahan dari berdiam kepada bergerak kipas angin, maka kipas angin ini baharu, hanyar diulah. Nah, hanyar diulahnya gerak tangan, hanyar diulahnya putar kipas angin, hanyar diulahnya langkah kaki, dijadikan dalil adanya Allah. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena setiap seluruh yang baharu, apa aja yang berubah-ubah tadi nih, mustahil. Apabila inya barang ini hanyar diulah, mustahil inya sanggup maulah dirinya sendiri. Mustahil inya sanggup maulah dirinya sendiri. Ada mustahil lagi, mustahil inya mencungulakan dirinya sendiri. Apa dirinya? Baik itu sifat maupun zatnya tadi. Tangan ulun ini hanyar diulah, asalnya diam kepada gerak. Mustahil yang bergerak ini bergerak seorangan, inya seorang yang bergerak, mustahil. Inya hanyar diulah. Barang yang hanyar diulah cirinya berubah-ubah. Bila ada perubahan berarti hanyar diulah. Nah, setiap hanyar diulah mustahil maulah dirinya sendiri. Maka perubahan atau yang hanyar diulah tadi dijadikan dalil bagi adanya Allah yang maulah. Nah, itu maksudnya. Misal lampu asalnya belum menyala, ya kalau lampu itu pajah belum menyala. Nah, pian pikirkan, kaulah ini menyalakan dirinya sendiri. Pikirkan halus, lampu tuh menyalakan dirinya sendiri, kaulah. Ada kawa, ting dia menyala. Pasti kita berpikir, ada perubahan nih dari pajah kepada menyala. Tapi mustahil inya menyalakan dirinya sendiri lampu itu. Kenapa? Karena inya hanyar menyala, berarti ada yang tukang katik. Nah, menyalanya lampu dalil adanya tukang katik. Balangkahnya batis dalil adanya Allah. Melambainya tangan dalil adanya Allah. Paham lah dulu nek. Nah, insya Allah paham pian. Sajian guring dia ada guring tuh. Guring ada paham pian kan. Taparo-paro suara guring soalnya. Nah, ini paham itu dulu. Bila sudah paham itu maka bacanya maka ada. Biasanya ada kitab. Mana bacanya ada Ini maka patut, arti patut itu seharusnya patut bagi mukmin mu'taqid yang sudah meyakini bahwa alam ini berubah-ubah. Bila berubah-ubah hanyar diulah. Bila hanyar diulah berarti ada Allah yang maulah. Mu'taqid kita sudah meyakini lawan itu. Maka patut seharusnya bagi mukmin yang meyakini akan penjelasan tadi bahwa ia ingat pada Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Ini adabnya.
Jadi kita mudah menjalankan adab bila paham dulu itu. Paham dulu. Itu adabnya darahnya, adabnya itu. Adabnya seharusnya mukmin yang sudah berkeyakinan yang tadi itu nah. Mukmin itu apa adabnya? Bahwa ia selalu ingat pada Allah pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Kenapa yang maujud ini disuruh dilihati? Kenapa? Karena hakikatnya kita melihat yang maujud hendak melihati kisah Allah. Karena maujudnya sesuatu mustahil timbul sesuatu itu sendirinya. Bergeraknya sesuatu mustahil bergerak dengan sendirinya. Berdiamnya sesuatu mustahil berdiam dengan sendirinya. Kenapa? Karena ini alam. Nah, ulun berdiri misalnya. Nah, berdiri. Nah, sebelum berdiri adalah berdiri. Ada dalam duduk tadi. Nah, maka berdiri ini hanyar diulah. Hanyar diulah. Bila hanyar diulah, berarti dijadikan dalil bagi adanya Allah yang maulah. Orang yang bertauhid disuruh melihat fakta yang kedua nih tuh. Fakta pertama berdiri, ini fakta pertama nih. Kelihatan oleh seluruh alam semesta melihat. Fakta kedua ada Allah yang mendiriakan. Nah, orang yang bertauhid disuruh melihat Allah yang mendiriakan. Nah, apakah ulun berdiri ini sanggup mendiriakan ulun seorang? Kada sanggup. Karena ini hanya diulang nah. Nah, lalu balangkah bulang batis. Yang model kayak Pragawati juga nah. Nah, balangkah batis. Jadi ujar batis, berucap lain ulun cilai. Nah, ini berucap nih. Ulun mendengar dan memahami karena sudah belajar tadi. Batis ini alam. Kenapa disebut alam? Cirinya berubah-ubah. Bila berubah dari asalnya kayak ini lalu kayak ini, berarti ada yang merubah. Ya ada. Batisnya kayak yang merubah, ada yang ada sanggup yang hanya diulah. Garaknya kah? Garaknya hanya diulah. Maka si batis ini jujur berucap. Waktu kita batis bergarak ini berucap lain ulun, nya. Lain ulun. Nah, lain ulun nya. Siapa yang membaca lain ulun itu yang sudah belajar tadi? Sudah belajar lain ulun nya. Inilah zikir alam semesta. Lain ulun, lain ulun. Melihat lampu menyala, lain ulun ya lampu. Ini lain kisah ulun. Melihat kipas angin berputar, lain kisah ulun di kipas angin. Melihat tangan melambai, lain kisah ulun. Nah, lalu kisah siapa? Ada ya orangnya. Nah, ini namanya la maujuda illallah. Kada ada kisah di alam semesta melainkan kisah Allah. Apa kisah Allah itu? Kisah Allah yang mengadakan, mencumulakan. Kisah Allah yang menggerakkan, kisah Allah yang mendiamkan. Nah, maka adanya segala sesuatu ini adalah bukan hanya untuk ada-ada saja kada. Apalagi ada-ada kada juga. Adanya sesuatu hanya satu kisah. Hanya satu kisah. Walaupun banyak namanya mengisahkan adanya Allah. Adanya Allah yang mencumulakan, adanya Allah yang menggerakkan, adanya Allah yang mendiamkan. Kelihatan di mana? Di sesuatu. Apabila kita melihat waktu sesuatu bergerak, kelihatan Allah menggerakkan. Waktu sesuatu berdiam, kelihatan Allah mendiamkan. Waktu sesuatu ada, kelihatan Allah yang mengadakan. Maka melihat sesuatu ada ya Allah. Nah, ini orang bertauhid nih. Melihat bergerak, sesuatu tadi bergerak, ada ya Allah. Benar orang bertauhid. Amun belum belajar nih yang tadi teh. Nah, pate aja. Oi kamkah aja. Cocok aja. Bunga apa ikam tuh aja. Makhluk yang dilihatnya, makhluk yang masuk ke hatinya. Nah, orang yang bertauhid, makhluk yang dilihatnya melewat proses tafakur tadi, pemulaan bertafakur itu dan pemulaan. Masuk ke hati lain makhluk, tapi Allah. Nah, makhluk yang didengarnya melewati proses tafakur tadi masuk ke hatinya Allah.
inilah yang dimaksud al-qalbu baitullah. Hati itu rumahnya Allah. Ada kita yang kada belajar tauhid nih, hati ini gudang. Melihat rumah masuk. Melihat bini masuk ke hati. Melihat laki-laki masuk ke hati. Melihat Tuhan masuk ke hati, ya gudang ya sasakti. Stroke akhirnya pian. Oh. Stroke tuh Bang, jadi pikiran terus. Kenapa? Ya tadi Bang, makhluk dimasukkannya ke dalam hati, ada kesudahan pian. Nah, kalau sudah bertauhid, yang masuk itu Allah. Allah. Tapi barakat melihat sesuatu dulu. Barakat mentafakuri sesuatu dulu. Itu tuh barakat. Nah, maka misalnya lah contoh, kita berjalan ada menyambati, oh iya miskin ya nyawa kita nih, oh kada bungas ya, oh pinang miring sebelah aja menyambat kita nih. Tapi kita sudah belajar tauhid, biar kita ada Allah tuh, buktinya tadi ada bersuara tuh, berarti ada Allah yang mengeluarkan. Jakanya Allah kada timbul mas suara itu. Nah, tauhid tuh. Tapi nafsu pihak timbul, jadi nafsu bungul benar tuh menjadi aku. Nafsu betimbul, bungul benar aja. Jadi nafsu nih. Tapi akal di pulang main jain ada Allah, ada Allah, ada Allah. Tuh buktinya yang bersuara tadi. Nah ini nih. Jadi antara nafsu dan akal tadi berlawan di hati. Nah ada Allah, ada betul menyambat meludahi bongsalnya cus ya, maka bidik benar pas takap pipis ini. Bidik benar. Nah nih amun nafsu yang menang besar bungul kada bultak, oh nafsu. Tapi kalau nya akal yang menang, akal sudah belajar tadi ada Allah, ada Allah. Nah itu tuh, ini godaan orang belajar tauhid pian nangka itu ada Allah. Jadi orang yang belajar tauhid melihat fakta kedua. Orang yang belum belajar tauhid hanya melihat fakta pertama. Apa fakta pertama? Fakta pertama itu ya tadi sih, ada yang meludahi itu fakta pertama. Ada yang menyembati itu fakta pertama. Padahal di balik fakta pertama ada fakta yang kedua. Fakta kedua inilah yang sebujur-bujur fakta. Karena fakta pertama hanya mengisahkan bahwa ada yang sebujur-bujur fakta, yaitu fakta kedua. Ada ya Allah. Tapi pian kada melarang ulun nih ya. Pian nih kada melarangkan ulun buhannya menyembati pian berdiam, buhannya meludahi pian berdiam. Jadi jar Allah Taala, nah pegang hendak ikan picik hidungnya pernah ya. Nah, ibu pandir Allah Taala di kisahnya nih. Picik orang wali Allah tuh berpandir hari-hari Allah Taala. Picik hidungnya pernah aja. Nah, jar Allah Taala. Ini supaya membuka paham kita lah. Jar Allah Taala, ikam hendak surga kah? Hendak ikam masuk lewat pintu mana? Hendak dihisap kah ikam? Kena di akhirat. Kalau hendak dihisap, aku apa jar ikam? Jar ikam picik, kupicik hidungnya mati yang nyembat ikam tuh. Tapi mau ikam hendak surga kada berhisap dan tasarah ikam masuk pintu mana? Lihati adanya aku. Waktu orang meludahi itu lihati adanya aku. Waktu orang menyembati ikam lihati adanya aku. Ada ya Allah, tinggi ada ayahnya, ada pian. Mbah maka itu toh, ada pian, tapi sambil menangis. Sambil menangis, ada pian, ada ayahnya. Meludahi disembati tadi meludahi ada pian ya. Nah mana hani pian itu nafsu kan betimbul. Sambil menangis tuh kada wajar aja pemulaan. Sambil menangis, titik baju mata. Ada kau kayak Nabi pun yang meludahi berdiam. Bahkan menganggap Allah Ta'ala itu bergaya lawan Nabi, lawan sidul. Kata apa? Kita naran makhluk pemulaan belajar. Sambil menangis itu pian. Ada epian ya, kilir baju mata. Nah, apabila dihukum fikih orang menampar sekali, tampar sekali juga fikih. Bila orang menampar 2 kali, boleh tampar 2 kali, fikih itu. Tapi kita dihisap di akhirat, karena kita hanya melihat fakta pertama dan sesuai dengan peraturan fikih, maka Allah sesuai peraturan juga kita di akhirat dihisap Allah Taala. Tapi kalau kita satu kata
maaf di kita, maaf bagimu. Ditampar orang kadang ngelawan, disambati orang badiam, diludahi orang begaya jasidin dia. Kenapa kawa memaapakan? Kenapa kawa memaapakan? Karena orang ini memandang fakta kedua yang dilihatinya. Nah, maka orang yang sanggup melihat fakta kedua, kawa ingin memaapakan kesalahan makhluk. Disinilah timbulnya sifat wali-wali Allah hilim, lambat marah, ada pemarah. Di sini timbulnya karena mereka itu melihat fakta kedua. Lambat benar, ada penyirikan di kita. Maka bila ada orang ada penyirikan, dia curigai dia itu bisa wali. Umpama mayan hari-hari, kadang kalau salah sedikit tampilin sidin, ada usaha tuh biar sidin bakaku wali, kita curiga jangan wala. Nah ini nih, jadi siapa memandang fakta kedua, insya Allah kawa memaafkan kesalahan makhluk. Maka barang siapa kawa memaafkan kesalahan makhluk, kadang mengambil jalur fikih nih, menampar sekali balas sekali juga tuh fikih narnya. Maka inya kawa kadang membalas, dianya kumaapakan karena aku melihat fakta yang kedua. Kumaapakan biar Allah Ta'ala ikan masuk surga kada berhisab, dan surga itu tak sarah ikan masuk lihat mana aja, sarah aja. Anda bawa bawa Nabi silahkan. Oh ini nih, ada gampang-gampang kan? Lebih hebat daripada orang yang hari-hari 1000 rakaat sembahyang, tapi di hatinya hanya makhluk yang dilihatnya. Di hatinya yang dilihat hanya kesalahan makhluk, bahkan kesalahan makhluk itu disimpan di hatinya, diharagunya. Nah, ini dendam di kita nih, kesalahan makhluk diharagunya. Walaupun rajin beribadah, walaupun puasa hari-hari, setahunan puasa aja sih Den, tapi kesalahan makhluk diharagunya. Ini orang kada tauhid, orang yang terdinding dari fakta yang kedua. Nah ini nih, jadi orang berhari itu sedikit dia amal ibadah, tapi di hati pian nahap kena mangaramat. Karamatnya tuh napa? Yang sama laman 100 rakaat 1000 rakaat jakawa. Kenapa? Ya Allah mengawakan. Itu karamat dahnya tuh. Ada kita nak berduhulu 1000 rakaat dulu, tapi di hati kada dibejolakan. Nah ini. Nah mungkin cukup sampai di sini lah. Arif sudah sarang ya lah. Jam berapa nih? Waktu istirahat masuk ke sudah. Masuklah. Nah, kasihan kan ada yang bakami ya Allah. Ada yang liur goreng ada juga. Nah wujud tadi nah lah. Jadi yang dilihat ketika melihat sesuatu Allah, yang dilihat ketika mendengar sesuatu, yang didengar Allah. Maksudnya kisah Allah. Kisah Allah yang mengadakan, kisah Allah yang mencongolakan, kisah Allah yang menggerakkan, kisah Allah yang mendiamkan. Ini naranya berhubungan dengan Allah, mulai bangun guring sampai guring. Malaikat yang kada tahu yang nangka ini nah, kada tahu. Ibadahnya luar biasa. Nah mudah-mudahan kita kau mengamalkanlah berkat guru-guru kita. Insya Allah kita sambung kena malam ya subuh berikutnya ya Allah.